Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami CGP Angkatan 7 Kota Tangerang akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang praktek coaching. Perkenalkan, saya Suminar sebagai observer, teman saya Ibu Dana sebagai coach, dan teman saya Pak Iwan sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Suminar. Apa kabarnya, Bu Dana? Alhamdulillah, Bu, saya baik. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu Dana. Bagaimana, Bu, hari ini Bu Dana akan melakukan coaching ya? Betul, Bu. Ya. Saya akan mengobservasi kegiatan coaching Baik. Ibu. Ya. Sebelumnya ada hal-hal yang ingin saya tanyakan, Bu. Apakah boleh, Bu Dana? Boleh, Bu, silahkan. Ya, Bu Dana, bagaimana rutin yang akan Ibu lakukan pada penilaian percakapan coaching kali ini? Untuk rubrik penilaian yang akan saya gunakan adalah alur cerita, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, Bu. Bagian kompetensi mana? Kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Insya Allah ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama, kehadiran penuh. Dan yang kedua, mendengarkan aktif. Serta yang terakhir yaitu pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu. Ya, baik, Bu Dana, bagian mana kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Ibu observasi, Bu Dana? Baik, Bu, yang akan saya kembangkan yaitu kompetensi mendengar aktif, Bu. Ya, baik. Kompetensi yang akan dikembangkan adalah mendengarkan aktif ya. Apa indikator tercapaian tujuan yang ingin Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan sih, saya lebih fokus mengenai permasalahan atau percakapan yang nantinya disampaikan oleh coach, Bu. Baik, Bu Dana, silakan dipersiapkan, dilakukan coaching. Saya izin untuk mengobservasinya ya. Silakan, Bu, terima kasih banyak. Sebentar, Bu, saya panggil Taiwannya terlebih dahulu ya, Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak Iwan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Budana gimana kabar? Baik, Bu. Alhamdulillah sehat. Budana mohon izin, apakah ibu hari ini sibuk tidak, Bu? Nah, ada sedikit mau curhat, ibu ada permasalahan di kelas. Iya, Pak, silahkan. Bagaimana, Pak? Begini, Budana, saya mempunyai salah satu murid yang kurang semangat dalam pembelajaran di kelas. Tapi seandainya pembelajaran di luar kelas seperti olahraga, kegiatan terima, atau pembelajaran di luar kelas lain sangat antusias. Bahkan anak tersebut disuruh mengajar pramuka adik kelasnya itu sangat semangat sekali gitu, Bu. Lalu apa tujuan yang Bapak inginkan dalam pencapaian dalam pembahasan kali ini, Pak? Saya ingin agar anak saya itu lebih bersemangat lagi di pembelajaran di kelas. Saya memang senang dan bangga dia aktif di kegiatan ekskul dan olahraga. Tapi saya berharap anak itu memprioritaskan semangat belajar di kelas itu. Oh, begitu, Pak. Nah, sekarang saya ingin tanya sama Bapak. Coba Bapak sebutkan hal yang menjadi permasalahannya tersebut. Iya, Bu, jadi gini, anak murid saya itu memang termasuk yang aktif gitu ya. Cuma ada beberapa anak yang salah satunya itu tadi, Bu, aktif. Memang di luar kegiatan ini aktif. Tapi setelah saya telaah, kok lagi pembelajaran pokok, misalkan pembelajaran di kelas dipanggil sama kakak kelasnya, selalu keluar gitu, Bu. Memang sih selalu izin, alhamdulillah sudah saya izinkan. Nah, tapi kok setelah saya perhatikan kan lomba-lomba udah selesai gitu, Bu, tapi masih saja mau gitu, sementara sebentar lagi kan mau menghadapi PAS gitu. Dan ternyata ya setelah saya teliti dia memang mengajar anak adik kelas gitu, Bu. Oh, begitu. Seandainya begitu terus kasihan ya, Pak, sama anaknya pasti kan dalam pelajaran. Iya, Bu. Terus rencana si Pak Iwan ke depannya bagaimana? Rencana saya ini gini, Bu, ingin berkomunikasi dengan orang tua murid tersebut dan ingin berkomunikasi dengan kakak pembina tersebut. Oh, begitu. Rencana aksi seperti itu apa sudah dilakukan sama Bapak? Belum sih, Bu.
Ada rencana aksi lain tidak sih? Ada rencana aksi lain tidak Pak yang ingin Bapak lakukan? Ada sih Bu, kemarin saya pernah mencoba setiap pembelajaran menggunakan fokus, lalu menampilkan media video pembelajaran. Alhamdulillah sih anak-anak bersemangat sekali, bahkan anak tersebut mengikuti pembelajaran dari awal sampai bahkan presentasi ke depan juga mau gitu Bu. Alhamdulillah ya Pak, itu bagus Pak. Nah terus tanggung jawab atas permasalahannya tadi yang terjadi sama Bapak itu bagaimana ya Pak? Yang pasti tetap berkomunikasi dengan orang tua dan menindaklanjuti apa yang saya lakukan. Tapi sekarang ini saya akan mencoba terus dengan media pembelajaran yang mereka sukai. Baiklah Bu Dana, terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu Dana. Alhamdulillah Bu, saya sudah melakukan coaching berjalan lancar. Ya, Bu Dana sudah selesai melakukan coaching. Luar biasa sekali Bu Dana ya. Ibu sudah melaksanakan alur tirta sampai Pak Iwan memiliki ide-ide yang bermunculan dengan sendirinya. Dan berdasarkan catatan saya, Ibu sudah berhasil menemukan kata kunci yang akar permasalahan yang Pak Iwan hadapi, sehingga pada akhirnya kata kunci itu mengiring Pak Iwan tahu langkah yang harus dilakukan seperti apa. Seperti tadi kan Pak Iwan sampaikan akan berkomunikasi langsung dengan orang tua, siswa dan juga kakak kelas, serta Pak Iwan itu memotivasi siswa dengan media atau metode pembelajaran yang menarik. Dari coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Dana dengan Pak Iwan, yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang ingin disampaikan oleh Bu Dana tadi apa ya Bu ya? Tadi Bu, saya ingin sekali mengembangkan kompetensinya, yaitu mendengarkan aktif, terus dengan fokus, dan saya dapat mendengarkan apa yang Koci ungkapkan. Baik Bu Dana, apalagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi Bu Dana? Benar sih Bu, dari yang tadi coaching tersebut, dari mendengarkan aktif itu, saya ingin bisa mengembangkan kompetensi yang lain Bu. Saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot, seperti itu Bu. Iya, baik sekali Bu Dana. Semoga harapan Bu Dana bisa tercapai di kemudian hari ya Bu Dana. Terima kasih Bu Dana. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 7 Kota Tangerang, Provinsi Banten. Hari ini kami akan mendemonstrasikan kontekstual modul 2.3 praktik coaching. Perkenalkan, saya sebagai observer Iwan Tiswanto, dan sebelah kiri saya Ibu Sumina sebagai coach, dan sebelah kanan saya Ibu Dana sebagai coaching. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Minar. Waalaikumsalam Pak Iwan. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Pak Iwan? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Hari ini mau melaksanakan coaching ya Bu ya? Iya Pak. Kalau boleh tahu dengan siapa Bu coaching? Hari ini saya akan melakukan coaching dengan Ibu Dana Pak. Oh iya, sebelum melaksanakan coaching izinkan saya untuk bertanya-tanya ya Bu ya, boleh ya Bu? Iya Pak, silakan Pak. Nanti ketika coaching, rubrik penilaian apa yang akan dilaksanakan pada saat praktik nanti Bu? Pada saat nanti saya akan melakukan coaching, rubrik penilaian yang akan saya gunakan adalah menggunakan indikator tahapan tirta Pak Iwan, yaitu nanti ada tahapan tujuan, identifikasi, rencana aksi sampai ke tanggung jawab. Seperti itu. Oh begitu. Kemudian kompetensi coaching mana yang akan Ibu Mina kembangkan nanti? Saya akan mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot Pak Iwan yang bersifat terbuka, sehingga nanti ketika coaching menjawab pertanyaan bisa sambil berpikir, juga kompetensi evaluasi dalam supervisi kelas Pak Iwan. Oh begitu. Terus bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi oleh Ibu? Ya, saya ingin memberikan
mengajukan pertanyaan dengan mengarahkan Oji sebagai supaya lebih menggali ide-ide. Oh begitu. Kalau begitu terima kasih. Silakan panggil Bu Dananya dan izinkan saya untuk mengobservasi ya Bu ya. Baik, Pak. Silakan panggil Bu Dananya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Suminar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dana. Bolehkah saya meminta waktunya? Boleh, silahkan Bu Dana. Saya mau bercerita nih tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas. Apa yang ingin Ibu ceritakan pada kejadian hari ini? Begini Bu, saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas. Sekolah yang melakukan supervisi saat mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tanpa keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar yang lainnya padahal. Ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Tapi pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah saya, Bu. Begitu ya Bu ya. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks Bu? Saya sudah terbiasa, Bu, mengajar dengan cara tersebut dan materi yang saya ajarkan sudah saya kuasai padahal. Apa kelebihan yang dirasakan Ibu saat tidak menggunakan buku teks? Yang saya rasakan ya Bu ya, itu saya lebih merasa bebas gitu dalam menyampaikan materi dan hal tersebut adalah sebagai implementasi dari Merdeka Belajar, Bu. Kalau boleh tahu, pada saat mengajar Ibu menggunakan sumber belajar apa? Saya sih ya biasanya kalau mengajar itu selalu menggunakan sumber dari YouTube, Bu, dan artikel ilmiah di internet. Menurut Ibu, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid? Kalau saya pikir kembali, penggunaan buku teks tidak akan menghambat eksplorasi murid, bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pelajaran. Ya, saya setuju dengan Ibu. Semua bisa kita jadikan sumber belajar. Semakin banyak yang kita gunakan, semakin baik. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya sih, yang pertama ya Bu, saya akan menghadap kepada kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa Bapak Pengawas. Kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu langsung dengan Bapak Pengawas supaya masalah ini selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan. Apa yang akan Ibu sampaikan kepada Bapak Pengawas? Saya sih akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, diantaranya buku teks, internet, video pembelajaran dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplor materi dengan lebih merdeka lagi, Bu. Ya, bagus sekali rencana Bu Dana. Mudah-mudahan rencana Bu Dana ini berhasil. Amin. Apa komitmen Ibu terhadap rencana ini? Saya sih berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan, dan mereka merasa bebas gitu untuk pemilihan sumber belajar dari mana saja yang mereka akan dapatkan. Wah, bagus sekali Bu Dana ya. Sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai dengan harapan ya Bu ya. Amin. Terima kasih ya Bu Suminar atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya Bu Mina. Luar biasa sekali praktek coaching yang barusan Ibu laksanakan dengan Bu Dana. Saya lihat sudah terlihat sesama mitra, jadi memunculkan sesama mitra.
Nah, apa nih yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching? Apakah sudah sesuai dengan indikator yang tadi di awal itu, yang tadi awal kita bicarakan? Ya, seperti tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu indikator kompetensi evaluasi dalam supervisi di kelas dan juga mengajukan pertanyaan berbobot sesuai alur cerita tadi. Oh iya, baik Bu, memang betul yang terlihat oleh saya. Ibu memang sudah hadir secara penuh, kemudian sudah mendengar aktif dan menggali dengan pertanyaan-pertanyaan. Sehingga Ibu Mina tadi tidak kesulitan mencari kata-kata kunci dan hasilnya tadi coach sendiri bisa tergali ide-idenya yang tadinya tidak terpikirkan menjadi terpikirkan dengan kata-kata kunci yang tadi disampaikan. Nah, untuk kedepannya kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan lagi Bu? Ya, yang pastinya kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mendengar aktif saat melakukan coaching, Pak. Oh gitu. Oh, mudah-mudahan nanti kesampaian yang lain waktu ya Bu ya. Saya juga bisa melihat bagaimana kompetensi tersebut bisa dilaksanakan berikutnya. Baiklah Bu Mina, terima kasih atas waktunya. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 7 akan mendemonstrasikan kontekstual modul 2.3. Perkenalkan, saya Dana Yustiara sebagai observer dan yang sebagai coach adalah kami dari Kota Tangerang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Iwan, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Dan apa kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bapak. Oh iya Bapak, hari ini kita ada praktik coaching ya Pak? Ya betul. Baik Pak, sebelum coaching saya akan bertanya-tanya dulu. Saya di sini sebagai observer. Di sini saya akan bertanya tentang coaching. Nah Bapak, pada kali ini bagaimana rubrik penilaian pada coaching hari ini? Rubrik penilaian yang akan saya gunakan adalah menggunakan alur cerita yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Lalu kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam coaching? Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah tentang pertanyaan berbobot Bu. Baik, kemudian tadi spesifik kompetensi yang akan Bapak kembangkan yaitu membuat pertanyaan berbobot. Terus indikator tercapaian seperti apa yang Bapak lakukan? Indikator tercapaian yang akan saya kembangkan adalah menggunakan kata kunci yang coaching berikan sehingga bisa mengembangkan pertanyaan berbobot. Baik, cukup pertanyaan dari saya. Silakan Bapak melakukan coaching. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Minar, apa kabar? Waalaikumsalam Pak Iwan. Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana Pak Iwan? Sehat Pak Iwan? Alhamdulillah. Bu Minar, apa rencana pertemuan kita kali ini? Pak Iwan, sekarang ini saya akan mendapat amanah baru bertugas di sekolah yang mana sekolah tersebut menerapkan kurikulum merdeka secara mandiri Pak Iwan. Nah di situ pemahaman rekan guru itu masih minim mengenai implementasi terhadap kurikulum merdeka ini Pak Iwan. Apa tujuan yang Ibu Minar capai dalam pembahasan ini Bu? Ya tentunya saya ingin semua rekan guru itu memiliki pemahaman yang cukup gitu Pak Iwan ya tentang implementasi kurikulum merdeka ini sehingga dapat menerapkan di sekolah tentang kurikulum merdeka ini dengan baik tentunya Pak Iwan. Apa kekuatan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut Bu? Alhamdulillahnya Pak Iwan, saya berasal dari sekolah penggerak, di mana sekolah penggerak tentunya saya di situ mendapatkan banyak sekali ilmu, wawasan tentang bagaimana sih implementasi kurikulum merdeka itu. Dan di samping itu, alhamdulillah Pak Iwan, saya juga dalam mengikuti pelatihan guru penggerak ya Pak Iwan ya, juga mendapatkan banyak sekali ilmu tentang implementasi kurikulum merdeka. Selain itu juga saya belajar mandiri Pak melalui platform Merdeka Mengajar untuk menambah wawasan saya Pak Iwan. Itu alhamdulillah ya Bu ya. Apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi dalam meraih tujuan tersebut Bu? Gangguan saya dalam apa ya Pak Iwan ya, ingin meningkatkan kompetensi guru melalui kekuatan
ada tidak solusinya? Kira-kira apa solusinya, Bu? Ya, untuk solusinya saya mungkin akan membentuk kakak game ini di sekolah kami, Pak Iwan, yang anggotanya tentunya hanya guru-guru di dalam sekolah kami. Terus rencana aksi Bu Suminah ke depannya bagaimana, Bu? Ya, di situ kami mencoba meningkatkan kompetensi guru melalui forum KKG dengan cara saling berbagi ilmu, kemudian saling memotivasi dalam peningkatan kompetensi melalui belajar mandiri dengan platform PNM ya Pak ya. Kemudian juga adanya sharing tentang praktik baik di antara teman-teman sehingga saling support untuk meningkatkan kompetensi guru dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Apa strategi untuk itu, Bu? Ya tentunya saya kalau membentuk forum KKG otomatis perlu membentuk pengurus ya Pak Iwan ya, pengurus KKG, kemudian juga membuat jadwal kegiatan supaya kegiatan itu terarah. Dan untuk meningkatkan kompetensi melalui PNM tentunya saya harus membuat apa ya Pak, monitoring tentang belajar mandiri melalui PNM itu Pak Iwan. Apa ukuran keberhasilan rencana aksi itu? Ukuran keberhasilannya tentunya semua guru itu dapat mengimplementasikan ya, tentunya sebelum itu memahami Pak ya, memahami tentang kurikulum merdeka, kemudian teman-teman semuanya dapat mengimplementasikan kurikulum merdeka itu dalam kegiatan belajar mengajar sehingga dapat memfasilitasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar sesuai dengan harapan dan tujuan kurikulum merdeka Pak Iwan. Bagus itu, Bu. Nah, terus apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi tersebut, Bu? Ya tentunya komitmennya kita harus mengoptimalkan kegiatan KKG itu Pak Iwan. Selain itu juga apa ya, optimalkan juga tentang pemanfaatan PNM Pak Iwan. Siapa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut, Bu? Tentunya saya butuh bantuan ya teman-teman komitmen juga Pak, semua guru, seluruh guru yang ada di sekolah kami Pak Iwan. Ya terima kasih Pak Iwan atas waktunya sudah membantu kita ngobrol bersama sehingga saya dapat apa ya Pak Iwan ya, menemukan solusi apa yang harus saya rencanakan, apa yang harus saya rencanakan untuk mencapai tujuan yang saya harapkan. Terima kasih Pak Iwan. Baik Bapak, setelah saya mengobservasi Bapak, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching ini sehingga indikator ketercapaian pengembangan yang akan diinginkan terwujud? Yang tadi, Bu, yang sudah saya katakan yaitu indikator ketercapaian menggunakan kata kunci yang coaching berikan sehingga bisa mengembangkan pertanyaan berbobot, Bu. Oh iya, baik Pak. Memang betul. Yang terlihat oleh saya, Bapak sudah hadir secara penuh, kemudian sudah mendengar aktif dan menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Sehingga Bapak tadi tidak kesulitan mencari kata-kata kunci. Dan hasilnya tadi, coach sendiri bisa tergali ide-idenya yang tadinya tidak terpikirkan menjadi terpikirkan dengan kata-kata kunci yang tadi Bapak sampaikan. Oke, untuk kedepannya nih Pak, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan? Yang pasti kompetensi yang saya kembangkan adalah kehadiran penuh dengan sepenuh jiwa raga hati saat melakukan coaching. Oke, mudah-mudahan nanti di kesempatan yang lain saya juga bisa melihat bagaimana kompetensi kehadiran penuh itu bisa dilaksanakan berikutnya. Terima kasih waktunya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.